Halo semuanya, perkenalkan saya Fira Syafika Amil dengan NIM 091058042408. Dan pada kesempatan ini, saya ingin mempresentasikan tentang model governansi ideal versi saya. Topik ini sangat penting karena governansi yang baik bukan hanya tentang menjalankan aturan, tapi bagaimana kebijakan dan pelayanan publik bisa benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Dan sekali lagi, saya percaya bahwa pemerintahan yang baik bukan hanya soal menjalankan aturan, tetapi bagaimana pemerintah bisa jujur, melibatkan masyarakat, dan menghasilkan dampak nyata. Karena itu, model governansi ideal saya dibangun di atas 3 pilar utama, yaitu transparansi, partisipasi masyarakat, dan fokus pada hasil. Pertama, transparansi. Adapun pengertian transparansi itu sendiri, yaitu kunci untuk membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat. Ini berarti bahwa informasi harus mudah diakses dan dipahami oleh publik. Tanpa transparansi, sulit bagi masyarakat untuk mengetahui apakah pemerintah menjalankan tugasnya dengan baik ataupun tidak. Oleh karena itu, pemerintah harus terbuka dalam setiap proses pengambilan keputusan, penggunaan anggaran, dan pelaksanaan program. Contohnya, menyediakan akses data anggaran daerah yang bisa dilihat langsung oleh publik melalui situs resmi. Dengan ini, masyarakat ikut mengawasi dan pemerintah lebih berhati-hati dalam penggunaan dana publik. Kedua, partisipasi masyarakat. Adapun pengertian partisipasi masyarakat itu sendiri adalah elemen yang memungkinkan masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Ini tidak hanya meningkatkan kualitas keputusan yang diambil, tetapi juga memperkuat legitimasi pemerintah di mata masyarakat. Oleh karena itu, warga perlu diajak bicara sejak awal sebelum kebijakan ditetapkan. Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau biasa disebut Musrenbang adalah contoh nyata di mana masyarakat bisa menyampaikan ide dan keluhan secara langsung. Dengan begitu, kebijakan jadi lebih sesuai kebutuhan dan terasa lebih adil. Ketiga, fokus pada hasil. Pemerintah harus menilai keberhasilan program bukan hanya dari proses administratif, tapi dari dampak nyatanya. Pemerintah harus punya target yang jelas, misalnya dalam pengentasan kemiskinan. Kalau ada program pengentasan kemiskinan, maka indikatornya harus jelas. Apakah angka kemiskinan benar-benar turun? Apakah masyarakat merasakan manfaatnya? Dan atau contoh lain yaitu peningkatan kualitas pendidikan. Contohnya, program pendidikan tidak cukup hanya dilihat dari jumlah sekolah yang dibangun, tapi harus diukur dari peningkatan kualitas belajar siswa. Dan dari hal-hal ini harus dievaluasi berdasarkan pencapaian nyata, bukan cuma prosedur. Perbandingan dengan model dari modul. Kalau dibandingkan dengan model-model governansi yang telah kita pelajari dalam model saya selaras dengan model transparan dan akuntabel karena sama-sama menekankan pentingnya keterbukaan dan pengawasan publik. Juga sejalan dengan model partisipatif yang mendorong pelibatan masyarakat sejak awal dalam proses pengambilan keputusan. Dan cocok dengan model berbasis hasil karena saya menekankan pentingnya evaluasi berdasarkan output, hasil langsung, dan outcome, dampak atau perubahan, bukan hanya prosedural dan juga bukan sekadar laporan. Dan terakhir, saya juga melihat pentingnya elemen inklusif seperti dalam model inklusif yang dibahas di modul agar suara kelompok minoritas atau rentan juga ikut diperhatikan dan atau juga memastikan bahwa semua lapisan masyarakat termasuk yang terpinggirkan juga mendapat ruang. Jadi bisa dibilang model saya merupakan penggabungan dari beberapa model yang saling melengkapi. Sebagai penutup, saya ingin menegaskan bahwa governansi yang ideal bukan hanya soal teori,
Tapi soal bagaimana prinsip-prinsip itu bisa benar-benar diterapkan di lapangan dan bukan hanya tentang prosedur dan struktur, tapi bagaimana pemerintah bisa benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata dan adil. Dengan mengedepankan transparansi, partisipasi masyarakat, dan fokus pada hasil, saya yakin pemerintah akan bisa bekerja lebih baik, lebih efisien, dan lebih dipercaya. Terima kasih sudah menyimak presentasi saya. Saya menunggu masukan dari teman-teman semua. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.